Wah wah wah, auto bikin geger Asia. Media ternama ini bocorkan rumor super mengejutkan soal PSSI yang diam-diam siapkan 3 pemain keturunan baru untuk laga penentuan lawan Cina dan Jepang demi tiket ke Piala Dunia 2026. Fans Garuda Auto heboh dan tak sabar. Siapa saja sosok misterius yang disiapkan PSSI? Simak bocoran nama asal klub dan potensi kejutannya di laga panas bulan Juni berikut ini. Ini baru top Marco top. Demi timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia, Joey Pelupesi belak-belakan di hadapan media Eropa, siap lakukan hal gila ini demi Garuda. Fans timnas Indonesia auto bahagia mendengar janji nekat ini. Apa sebenarnya tindakan gila yang siap ditempuh Joey untuk merah putih? Simak fakta eksklusif dan rencana besar yang bikin publik tak sabar menantikan aksinya. Auto gemparkan Eropa. Derby panas pemain keturunan Indonesia siap meledak di laga hidup mati Serie A. Jay Itzes dihadapkan dengan keganasan raksasa Italia dalam misi keluar dari jurang degradasi. Semua mata tertuju di laga ini. Akankah Jay Itzes jadi pahlawan atau korban di tengah tekanan gila ini? Simak drama panas, analisa laga, dan prediksi masa depan Jay Itzes di Serie A hanya di sini. Yes, alhamdulillah. Kabar gembira besar langsung menghampiri fans Garuda. Dikonfirmasi resmi, Oxford United berhasil aman dari degradasi secara dramatis. Oleh Romagny dan Marcelino, Ferdinand dipastikan tetap bertahan di divisi Championship. Publik Indonesia auto bahagia, karir 2 bintang muda ini siap melejit di level tinggi. Simak fakta resmi, perjuangan menegangkan dan rencana besar Oxford United untuk musim depan. Bikin bangga fans Garuda. Eliano Reijnders belak-belakan di hadapan media ternama Belanda soal cintanya ke Indonesia. Dengan penuh haru, ia ungkap kebanggaannya membela timnas Indonesia di level internasional. Tak hanya itu, Eliano juga sebut Indonesia sebagai negara paling cantik dan tergila di dunia. Pernyataannya langsung viral dan bikin publik tanah air auto meleleh bahagia. Simak cuplikan wawancara eksklusif dan fakta mengharukannya hanya di sini. Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate timnas Indonesia. Ini baru top Marco top. Demi timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia, Joey Pelupesi belak-belakan di hadapan media Eropa, siap lakukan hal gila ini demi Garuda. Fans timnas Indonesia auto bahagia mendengar janji nekat ini. Apa sebenarnya tindakan gila yang siap ditempuh Joey untuk merah putih? Simak fakta eksklusif dan rencana besar yang bikin publik tak sabar menantikan aksinya. Gelandang bertahan timnas Indonesia, Joey Pelupesi mengungkapkan bahwa untuk pertama kalinya ia akan melewatkan liburan musim panas bersama keluarga. Pilihan ini diambil demi fokus membela skuad Garuda di laga penting kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Joey baru saja menjalani debutnya bersama timnas Indonesia pada laga ke-8 grup C putaran ketiga kualifikasi, tepatnya saat melawan Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 25 Maret 2025. Dalam pertandingan debutnya, pemain berusia 31 tahun itu dipercaya pelatih Patrick Kluivert untuk bermain penuh selama 90 menit. Ia turut membantu timnas Indonesia meraih kemenangan tipis atas Bahrain, hasil yang menjaga peluang Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Saat ini, timnas Indonesia berada di posisi keempat klasemen grup C dengan mengumpulkan 9 poin. Posisi ini membuat target realistis mereka adalah finish di 4 besar yang berhak melaju ke putaran keempat kualifikasi untuk memperebutkan tiket ke putaran final Piala Dunia 2026. Di grup C, hanya Jepang yang sudah memastikan lolos ke putaran final dengan 20 poin di puncak klasemen. Sementara itu, posisi runner-up masih diperebutkan dengan Australia 13 poin di tempat kedua dan Arab Saudi 10 poin di posisi ketiga. Meski peluangnya kecil, Indonesia masih punya kans lolos otomatis ke putaran final jika berhasil memenangkan 2 laga tersisa serta berharap Australia dan Arab Saudi tersandung.
Misalnya jika Australia dan Arab Saudi bermain imbang sementara Indonesia menang di 2 laga, tim asuhan Patrick Kluivert bisa saja lolos langsung meski hal ini terbilang sulit. Untuk mempersiapkan 2 laga krusial tersebut, Ketua Umum PSSI Erick Thohir berharap timnas Indonesia bisa menggelar pemusatan latihan lebih awal di Bali sebelum menghadapi Cina dan Jepang. Hal ini dilakukan agar tim bisa lebih matang dan meraih hasil terbaik. Joey Pelupesi yang baru menyelesaikan musim bersama klubnya Lommel SK menyatakan siap bergabung lebih awal dengan timnas Indonesia. Ia bahkan rela mengorbankan waktu libur musim panasnya demi fokus pada tugas negara. Untuk pertama kalinya, saya tidak akan berlibur musim panas tahun ini, kata Joey seperti dikutip dari media Belanda. Ia menjelaskan bahwa timnas Indonesia akan menghadapi Cina pada 5 Juni 2025 dan bertandang ke Jepang di Osaka pada 10 Juni 2025. Menurutnya, kedua laga ini sangat menentukan nasib Indonesia di kualifikasi. Joey menyebut 2 pertandingan ini sebagai momen krusial. Untuk itu, ia akan memberikan yang terbaik bersama skuad Garuda. Dukungan keluarga juga menjadi penyemangat baginya. Sang ayah, saudara laki-laki, istri, dan anaknya berencana hadir langsung di GBK untuk menyaksikan laga melawan Cina. Keluarga saya termasuk orang tua dan saudara ingin datang mendukung saya di pertandingan melawan Cina, ujarnya. Meski harus melewatkan liburan musim panas, Joey mengaku tidak keberatan. Ia justru merasa bahagia bisa memperkuat timnas Indonesia. Saya rela kehilangan liburan dengan penuh sukacita, katanya. Ia juga menambahkan bahwa istrinya sangat mendukung keputusannya untuk fokus pada tim nasional. Dengan semangat dan dukungan keluarga, Joey Pelupesi siap memberikan performa maksimal di 2 laga penutup grup C. Meski tanpa liburan di pantai tahun ini, ia merasa bangga bisa berkontribusi untuk mewujudkan mimpi Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Yes, alhamdulillah. Kabar gembira besar langsung menghampiri fans Garuda. Dikonfirmasi resmi, Oxford United berhasil aman dari degradasi secara dramatis. Oleh Romagny dan Marcelino, Ferdinand dipastikan tetap bertahan di divisi Championship. Publik Indonesia auto bahagia, karir 2 bintang muda ini siap melejit di level tinggi. Simak fakta resmi, perjuangan menegangkan, dan rencana besar Oxford United untuk musim depan. Kabar gembira datang untuk penggemar sepak bola Indonesia. Oxford United, klub yang dimiliki mayoritas oleh 2 pengusaha Indonesia, Anindya Bakri dan Erick Thohir, berhasil memastikan diri terhindar dari ancaman degradasi di divisi Championship Liga Inggris. Oxford United, yang dikenal dengan julukan The Us, memiliki 2 pemain timnas Indonesia di skuadnya, yaitu Ole Romagny dan Marcelino Ferdinand. Karena itu, setiap keberhasilan atau kegagalan tim ini selalu menjadi perhatian besar bagi pecinta sepak bola tanah air. Hingga pekan ke-45 divisi Championship, posisi Oxford masih belum aman dari zona degradasi. Mereka sangat membutuhkan kemenangan saat menghadapi Sunderland pada Sabtu malam untuk mengunci posisi mereka di liga. Beruntung, pada pertandingan yang digelar di Kassam Stadium, Oxford sukses meraih kemenangan meyakinkan dengan skor 2-0 atas Sunderland. Padahal Sunderland bukan lawan sembarangan. Mereka adalah tim kuat yang sudah memastikan tempat di babak play-off untuk memperebutkan promosi ke Liga Primer Inggris. Namun di hadapan semangat Oxford yang seolah membawa energi Indonesia, Sunderland tak berdaya. 2 gol kemenangan Oxford dicetak oleh 2 bek tengah, Ben Nelson dan Michal Helik, masing-masing pada babak pertama dan kedua. Sayangnya dalam laga ini, Ole Romagny tidak mendapatkan kesempatan bermain dari pelatih Gary Rowett dan hanya berada di bangku cadangan. Sementara itu, Marcelino Ferdinand bahkan tidak masuk dalam daftar skuad pertandingan seperti yang sering terjadi di era kepelatihan Rowett. Kemenangan ini membawa Oxford mengumpulkan tambahan 3 poin, sehingga total mereka menjadi 52 poin dengan 1 pertandingan tersisa. Posisi ini membuat mereka unggul 4 poin dari Hull City, tim terbawah di zona degradasi yang hanya memiliki 48 poin. Dengan selisih poin tersebut, Hull City sudah tidak mungkin mengejar Oxford pada laga terakhir musim ini. Artinya, Oxford United resmi aman dari ancaman degradasi.
Dengan kepastian bertahan di divisi Championship, penggemar Indonesia kini berharap pelatih Gary Rowett akan memberikan kesempatan bermain kepada Marcelino Ferdinand di laga pamungkas yang sifatnya hanya formalitas. Sementara itu, Rowett sendiri mengungkapkan bahwa Ole Romanyi sangat antusias untuk bisa tampil sebagai starter. Ole bersemangat untuk memulai bermain, ujar Rowett. Ia juga menambahkan banyak pemain yang ingin masuk dan menunjukkan peran mereka. Saya pikir ini adalah situasi yang baik untuk tim. Kepastian Oxford United bertahan di divisi Championship tentu menjadi kabar yang membanggakan bagi sepak bola Indonesia. Sekaligus membuka harapan agar pemain seperti Marcelino dan Ole Romanyi bisa mendapatkan lebih banyak kesempatan untuk bersinar di laga terakhir musim ini. Auto gemparkan Eropa. Derby panas pemain keturunan Indonesia siap meledak di laga hidup mati Serie A. Jay Itzes dihadapkan dengan keganasan raksasa Italia dalam misi keluar dari jurang degradasi. Semua mata tertuju di laga ini. Akankah Jay Itzes jadi pahlawan atau korban di tengah tekanan gila ini? Simak drama panas, analisa laga, dan prediksi masa depan Jay Itzes di Serie A hanya di sini. Laga pekan ke-34 Serie A musim ini akan menghadirkan pertandingan seru antara Venezia FC dan AC Milan yang bisa disebut sebagai derby pemain keturunan Indonesia. Pertandingan ini akan digelar di Stadion Pierluigi Penzo, kandang Venezia pada Minggu hari ini pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Sorotan utama laga ini adalah potensi duel antara dua pemain keturunan Indonesia, Jay Itzes dan Tidjani Reijnders. Jay Itzes yang telah resmi menjadi WNI dan memperkuat timnas Indonesia adalah tulang punggung pertahanan Venezia FC. Pemain ini akan berjuang keras untuk memblokir serangan AC Milan. Di kubu lawan, Tidjani Reijnders, pemain keturunan Indonesia yang membela timnas Belanda, menjadi motor permainan AC Milan di lini tengah. Pemain berusia 26 tahun ini sangat serbaguna, mampu berperan sebagai gelandang tengah atau gelandang serang. Tidjani dikenal sebagai ancaman besar bagi lawan. Musim ini ia sudah mencetak 10 gol dan memberikan 4 assist di Serie A, menjadikannya salah satu pemain kunci Milan. Fakta menarik, Tidjani adalah kakak dari Eliano Reijnders, pemain timnas Indonesia lainnya. Kondisi kedua tim cukup kontras. Venezia FC sedang berjuang keras untuk keluar dari zona degradasi. Mereka berada di posisi 18 dengan 25 poin, hanya terpaut 1 poin dari zona aman yang ditempati Lecce di peringkat 17. Sebaliknya, AC Milan berada di posisi nyaman, duduk di peringkat 9 dengan 51 poin, jauh dari ancaman turun kasta. Pelatih Venezia, Eusebio Di Francesco, sangat waspada menghadapi AC Milan. Ia menyebut Milan sebagai tim yang sedang mencari konsistensi dengan gaya bermain yang kini lebih sulit ditebak, terutama dalam serangan mereka. Milan adalah tim paling berbahaya di liga dalam hal menciptakan peluang gol. Lini depan mereka penuh dengan variasi, ujarnya. Meski begitu, ia menekankan pentingnya fokus pada persiapan timnya sendiri. Kami harus menunjukkan mentalitas dan determinasi yang kuat saat melawan Milan, tim yang sangat hebat, tambah Di Francesco. Bagi penggemar sepak bola Indonesia, laga ini bukan hanya soal persaingan klub, tetapi juga ajang untuk melihat dua pemain keturunan Indonesia beraksi. Jay Itzes akan berusaha membawa Venezia meraih poin demi keluar dari zona merah, sementara Tidjani Reijnders akan berupaya memimpin Milan meraih kemenangan. Pertandingan ini pasti akan menjadi tontonan wajib bagi pecinta sepak bola tanah air. Bikin bangga fans Garuda. Eliano Reijnders belak-belakan di hadapan media ternama Belanda soal cintanya ke Indonesia. Dengan penuh haru, ia ungkap kebanggaannya membela timnas Indonesia di level internasional. Tak hanya itu, Eliano juga sebut Indonesia sebagai negara paling cantik dan tergila di dunia. Pernyataannya langsung viral dan bikin publik tanah air auto meleleh bahagia. Simak cuplikan wawancara eksklusif dan fakta mengharukannya hanya di sini. Eliano Reijnders, bek timnas Indonesia, tak bisa menyembunyikan rasa bangganya bisa memperkuat skuad Garuda.
Pemain berusia 24 tahun ini bahkan menyebut Indonesia sebagai negara sepak bola yang paling indah dan penuh gairah di dunia. Eliano resmi menjadi warga negara Indonesia setelah menjalani proses pengambilan sumpah pada 18 April 2024. Tak lama setelah itu, ia menjalani debutnya bersama Timnas Indonesia dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Bahrain pada 6 Juni 2024. Dalam debutnya, ia membantu tim bermain imbang melawan Bahrain. Hingga kini, setelah hampir setahun membela Indonesia, Eliano sudah mencatatkan 3 penampilan untuk tim Merah Putih. Dalam wawancara dengan media Belanda Sport News, Eliano berbagi pengalaman luar biasanya bersama Timnas Indonesia. Adik dari bintang AC Milan, Tijjani Reijnders ini mengaku sangat terkesan dengan atmosfer sepak bola di Indonesia. Ia menyebut bermain di stadion besar dengan 75.000 penonton seperti Stadion Utama Gelora Bung Karno yang berkapasitas sekitar 77.000 orang adalah momen yang luar biasa. Indonesia adalah negara sepak bola paling cantik dan tergila di dunia, kata Eliano kepada Sport News. Ia terpukau dengan antusiasme supporter Indonesia yang selalu memenuhi stadion, baik saat tim bermain di kandang maupun tandang. Menurutnya, semangat supporter yang hadir di mana-mana menjadikan Indonesia sebagai negara dengan kultur sepak bola yang sangat istimewa. Bisa bermain di depan 75.000 penonton adalah pengalaman yang tak tertandingi, ujar Eliano. Saya sangat bangga bisa membela negara ini. Eliano juga menceritakan kehidupannya di luar lapangan. Ia mengaku sulit berjalan-jalan dengan bebas di Indonesia karena sering dikenali supporter. Setiap kali keluar, ia langsung dikerubungi penggemar yang ingin berfoto atau meminta tanda tangan. Popularitasnya pun meroket, terlihat dari 1,6 juta pengikut di akun Instagramnya. Di Indonesia, saya tidak bisa jalan-jalan seperti biasa, tapi orang-orang di sini sangat ramah, katanya. Bagi Eliano, pengalaman membela Timnas Indonesia adalah sesuatu yang sangat berharga. Meski harus menghadapi tantangan seperti popularitas yang besar, ia menikmati setiap momen dan merasa terhormat bisa berkontribusi untuk Timnas. Dukungan luar biasa dari supporter Indonesia membuatnya semakin termotivasi untuk memberikan yang terbaik di lapangan. Wah, auto bikin geger Asia. Media ternama ini bocorkan rumor super mengejutkan. Soal PSSI yang diam-diam siapkan 3 pemain keturunan baru untuk laga penentuan lawan Cina dan Jepang demi tiket ke Piala Dunia 2026. Fans Garuda Auto heboh dan tak sabar. Siapa saja sosok misterius yang disiapkan PSSI? Simak bocoran nama asal klub dan potensi kejutannya di laga panas bulan Juni berikut ini. Media Vietnam Soha tampak cemas dengan langkah Timnas Indonesia yang gencar melakukan naturalisasi pemain. Mereka menyebut bahwa Indonesia segera memiliki 3 pemain top yang akan menjadi warga negara Indonesia. Meski begitu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir baru-baru ini menegaskan bahwa tidak ada rencana naturalisasi pemain keturunan dalam waktu dekat. Menurutnya, skuad yang ada saat ini sudah cukup kuat untuk menghadapi laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Cina dan Jepang pada Juni 2025. Namun, Soha sepertinya tidak begitu yakin dengan pernyataan Erick. Mereka menduga PSSI sedang diam-diam mempersiapkan naturalisasi 3 pemain hebat, yaitu Pascal Struijk, Emiliano Jonathans, dan Tristan Goijar. Kehadiran ketiga pemain ini diyakini bakal membuat lawan seperti Cina pada 5 Juni 2025 kesulitan. Bahkan Vietnam pun disebut akan kerepotan jika suatu saat berhadapan dengan Indonesia. Indonesia punya strategi baru yang bakal bikin Vietnam dan Cina pusing. PSSI berencana menaturalisasi 3 pemain bintang berkualitas tinggi, tulis Soha. Mereka juga menyebut bahwa ketiga pemain ini dipersiapkan untuk 2 laga krusial di kualifikasi Piala Dunia 2026, terutama saat melawan Cina dan Jepang. Soha menambahkan bahwa PSSI masih sangat aktif mempromosikan strategi naturalisasi. Fokus utama mereka adalah memastikan Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 melalui jalur apapun yang memungkinkan.
PSSI terus menggebar program naturalisasi. Mereka menargetkan kualifikasi Piala Dunia di mana Indonesia punya peluang besar untuk maju ke babak keempat, lanjut ulasan Soha. Media itu juga menyoroti bahwa langkah Indonesia ini bisa membuat timnas Cina was-was saat bertemu pada Juni 2025. Selain itu, kehadiran pemain naturalisasi baru juga diyakini akan menjadi ancaman besar bagi Vietnam, terutama jika kedua tim bertemu di ajang seperti SEA Games atau Piala AFF. Dengan kata lain, Soha melihat strategi naturalisasi Indonesia sebagai langkah cerdas yang tidak hanya memperkuat tim, tetapi juga membuat lawan-lawan di kawasan Asia Tenggara dan Asia merasa tertekan.